Kerajaan Janggala tahun 1042 sampai tahun 1135. Kerajaan Janggala atau Jenggala adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia, antara tahun 1042 dan berakhir di sekitar tahun 1135-an. Wilayah Jenggala membentang dari Mojokerto hingga Banyuwangi. Yang saat ini menjadi pusat wilayah kebudayaan Wetana. Janggala merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana. Lokasi pusat kerajaan diperkirakan sekarang berada di wilayah Porong, Sidoarjo. Nama Janggala diperkirakan berasal kata Hujung Galuh, atau disebut Jung Yalu berdasarkan catatan China. Pada masa Kerajaan Medang dan Kahuripan, Hujung Galuh dikenal sebagai pelabuhan, kemungkinan terletak di daerah Canggu, Jetis. Sumber otentik yang dapat dipakai sebagai dasar acuan, yakni Prasasti Kamalagian. Prasasti Kamalagian adalah sebuah prasasti yang dibuat Airlangga pada tahun 959 Saka atau 1037 M dengan berjalannya waktu hingga Raja Airlangga membagi dua kerajaannya. Daerah Hujung Galuh yang terletak di daerah aliran Sungai Brantas meluas, mencakup wilayah Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya hingga Pasuruan, hingga bagian timur Kerajaan Kahuripan disebut Jenggala, dengan menjadikan Kali Mas dan Kali Porong sebagai pintu gerbang kerajaan pada saat itu. Pada masa Kerajaan Kadiri, Singhasari dan Majapahit, daerah Kali Porong Sidoarjo kembali disebut Kahuripan dan pelabuhan yang berada di Kali Mas Surabaya tetap bernama Hujung Galuh. Pelabuhan di daerah Surabaya ini akhirnya menjadi pelabuhan penting sejak zaman Kerajaan Singhasari, Majapahit hingga Hindia Belanda. Pusat pemerintahan Janggala terletak di Kahuripan. Menurut Prasasti Terep, kota Kahuripan, Kahuripan Ibumi Janggala, didirikan oleh Airlangga. Tahun 1032, karena satu tahun sebelumnya 1031, ibu kota lama yaitu Wotan Mas Jedong, Ngoro, Mojokerto, dihancurkan seorang musuh wanita, yaitu Ratu Diah Tulodong, yang merupakan salah satu raja kerajaan Lodoyong sekarang wilayah Tulungagung. Berdasarkan Prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, pada tahun 1042 pusat pemerintahan, Airlangga sudah pindah ke ibu kota baru yaitu Daha wilayah Panjalu. Pada tahun 1042 itu pula, Airlangga turun tahta. Putri mahkotanya yang bernama Sanggramawijaya Tunggadewi memilih kehidupan sebagai pertapa, sehingga timbul perebutan kekuasaan antara kedua putra Airlangga yang lain, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Akhir November tahun 1042, Airlangga terpaksa membagi dua wilayah. Kerajaannya, Sri Samarawijaya menjadi raja wilayah Panjalu, di sebelah barat, yang berpusat di ibu kota baru, yaitu Daha.
Sedangkan Mapanji Garasakan menjadi raja wilayah Janggala di sebelah timur, yang berpusat di ibu kota lama, yaitu Kahuripan. Menurut Nagarakretagama, sebelum dibelah menjadi dua, Kerajaan Janggala dan Panjalu, Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha wilayah Panjalu. Sebelum pembelahan kerajaan, kerajaan pimpinan Airlangga bernama Medang Kahuripan, atau disebut juga Kerajaan Kahuripan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. Menurut serat calon arang, ia kemudian bergelar Resi Erlangga Jatiningrat, sedangkan menurut babat Tanah Jawi ia bergelar. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Sepeninggal Airlangga dipenuhi oleh perang saudara antara Janggala melawan Panjalu. Mula-mula kemenangan berada di pihak Janggala. Pada tahun 1044, berdasarkan prasasti Turun Hyang, Mapanji Garasakan memenangkan pertempuran melawan Panjalu, karena para pemuka desa Turun Hyang setia membantu Janggala melawan Panjalu. Pada tahun 1050, berdasarkan prasasti Kambang Putih, Raja Sri Mapanji Garasakan mempertahankan istana dari pasukan Kambang Putih yang menyerang istana kerajaan Janggala. Kambang Putih sekarang daerah Tuban merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu. Pada tahun 1052, berdasarkan prasasti Malenga, Mapanji Garasakan mengalahkan Aji Linggajaya Raja Tanjung. Aji Linggajaya ini merupakan raja bawahan Panjalu. Pada tahun 1052, berdasarkan prasasti Banjaran, Janggala diserang oleh musuh dari Kadiri. Yang berhasil menyingkirkan Mapanji Garasakan dan keluarganya keluar dari ibu kota Janggala. Raja Janggala kedua, Alanjung Ahyes melarikan diri ke hutan Marsma untuk menyusun kekuatan. Ia kemudian berhasil merebut kembali ibu kota Janggala berkat bantuan para pemuka desa Banjaran pada tahun 1053. Berdasarkan prasasti Garaman, Mapanji Garasakan mengalahkan Aji Panjalu dari Kadiri dibantu oleh pasukan dari desa Garaman pada tahun 1059. Berdasarkan prasasti Sumengka, Raja ketiga Janggala. Samarosaha, dibantu para pemuka desa Sumengka, memperbaiki saluran air peninggalan Airlangga yang dimakamkan di Tirta atau pemandian, petirtaan belahan. Pada tahun 1135, menurut prasasti Ngantang, kerajaan Janggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya Raja Kadiri, dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Panjalu Jayati, atau Kadiri menang. Sejak saat itu wilayah Janggala dipersatukan dengan Panjalu oleh Jayabaya,
dan menjadi wilayah kerajaan Kadiri.